Saya yakinlah ibu-ibu di sini hatam udah sering, Ya. pengajian tahsin udah sering, betul? Nah, tapi hari ini kita akan memerdekakan dalam perspektif Quran, dalam perspektif Islam, dalam konteks yang namanya esensi. Boleh ya? Oke. Saya mau bagi dua dulu begini, Bu. Kita bagi dua. Karena nanti pada akhirnya konteks merdeka itu kalau di Quran ada di surat 5 ayat 16 tuh. 5 ayat 16 itu artinya zulmatin ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Nah, freedom itu artinya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari ignorance itu ketidaktahuan menjadi berpengetahuan. Itu orang merdeka. Sama halnya nanti buka tutup Quran, nanti kita ngerti di sini. Oke? Clear ya? Yuk, sekarang kita masuk dulu. Ibu-ibu pernah dengar kalimat gini nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah dengar nggak? Oke, oh tiap hari. Ya. Kira-kira ibu-ibu kalau ngomong innalillahi waktu apa? Waktu orang sama barang hilang. Orang meninggal, barang hilang. Ya? Oke. Saya mau nanya nih. Kira-kira ibu-ibu waktu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, misal dapat WhatsApp, dapat telepon, tetangga meninggal. Kira-kira waktu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira ya, itu suatu kebiasaan atau dibunyikan dalam kesadaran yang mana? Kesadaran. Bener nih. Itu latah atau sadar yang mana? Ya, oke. Ya, berarti saya kasih indikator nomor 2 ya. Oke. Pokoknya ibu-ibu kalau ngebohong ketahuan aja ya. Oke. Sekarang saya tanya. Begitu ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimatnya dimaknai atau cuma bunyi? Hah? Ayo. Jadi begitu dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kesadaran, atau karena kalau udah tahu kalau orang meninggal baca ini. Jadi lebih kepada kebiasaan atau lebih kepada kesadaran yang mana? Kebiasaan. Itu namanya latah. Betul nggak? Iya. Orang mohon maaf ininya belum oke, ini udah mulut bunyi. Betul nggak? Nah, berarti pertanyaannya kita cuma ada 2 pilihan nih. Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Mana yang lebih sering? Yang udah biasa dianggap benar. Betul? Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita boleh merasa merdeka, tapi kita semua terpenjara oleh kebiasaan kita. Betul? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kebiasaan itulah yang akan menentukan kualitas kemerdekaan kita. Jadi bintang satunya kita akan bicara tentang habits. Contoh, ibu-ibu ini kebanyakan ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ngomel-ngomel dulu baru, oh iya, atau mikir dulu baru ngomel, yang mana? Ngomel dulu baru mikir. Posting dulu baru mikir. Kalau anak-anak sekarang tuh karena jempol itu lebih dekat sama handphone daripada otak, jadi jempol lebih cepat posting daripada mikir gitu. Betul? Sehingga disadari atau tidak, yang kita lakukan keseharian bukan pada wilayah keputusan, tapi pada wilayah kebiasaan. Termasuk sholatnya. Ibu-ibu ini sholat ini kesadaran atau kebiasaan?
saya tanya nih. Bu, sholat wajib nggak? Wajib. Wajib itu apa? Harus. Kalau jawab wajib sama dengan harus, udah pasti kebiasaan. Pasti. Iya. Berarti sholatnya masih harus. Bukan butuh. Ayo. Iya benar, yang penting sholat benar sih. Tapi kan maksud saya, jangan-jangan kita sekarang sholat, puasa bukan karena butuh, bukan karena sadar, tapi karena harus. Betul nggak? Yo, kita cek sholat ibu-ibu sadar atau nggak? Saya mau ngecek dulu nih. Ada nggak yang gini? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada nggak? Ada nggak? Ya udah. Kalau rokaatnya aja lupa, udah pasti tidak sah, fix. Makanya sholat yang ngaruh-ngaruh amat dalam hidup sih gitu. Iya, kenapa? Sholatnya rajin ngegosip tetap. Bu, ada nggak orang yang rajin sholat tapi rajin ngegosip? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ada. Seimbang. Itu jawaban aman, seimbang. Oke nggak? Sehingga ya itu tadi yang saya bilang, jangan-jangan mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, itu semua ngomongin kemasan, packaging, cover, masking, apapun lah penamaannya. Tetapi tidak masuk kepada konteks yang namanya isi. Di mana Bu? Maaf banget nih. Kalau ini semua masuk ke isi, Indonesia nggak mungkin tingkat korupsinya tinggi, itu nggak mungkin. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau kita dalam konteks kemasan yang belum keisi, belum tahu batasan, berarti belum. Dan jangan lupa sih Ibu, kemerdekaan atau merdeka dalam perspektif ini sifatnya dinamis. Apa? Berarti kalau dinamis berubah terus nggak? Maka ibu-ibu kalau nggak punya sifat adaptasi, pasti hidupnya nggak happy. Pasti. Terpatok, harus. Makanya kalau hidup banyak harus dan ideal, pasti nggak akan happy hidup. Kenapa? Udah pokoknya gini. Dari dulu juga gini. Nggak mau dirubah, gini. Tidak ada perubahan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada perubahan, tidak mungkin akan jadi orang yang merdeka nomor 2, orang yang mau selalu melakukan yang namanya perubahan, namanya adaptif. Makanya perubahan terus-menerus dalam perspektif Islam disebut istiqomah. Summa stakomu itu continuous improvement gitu. Oke Bu? Ini sampai jam berapa saya Bu? Ini biasanya berapa lama selamanya? Oke. Sih kan saya newbie di sini baru, jangan-jangan cuma 40 menit, ini bosan gitu ya. Biasanya sore sih jam 5. Jangan jam 5. Duh, bentar ini mati. Oke, sip ya, paham ya? Nah, sekarang kita mulai begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebetulnya bukan urusan kematian, bukan. Nah, ini hanya fondasi, hanya orang yang merdeka lah yang akan konteksnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa? Karena semua datang darinya dan akan kembali kepadanya. Jadi saat bersyukur pun kita inalillahi ya. Iya, apapun. Jadi ini nggak ada urusan nama mati, musibah, ya oke lah. Tapi kalau kita menerapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam keseharian, bukan bunyi, di situ potensi merdekanya tinggi. Contoh. Ibu-ibu, kita sumbernya sama nggak? Dari semua sumbernya sama nggak? Sama. Yaitu Allah. Oke? Dan akan kembali ke sumber nggak kira-kira? Ya. Oke. Berarti pertanyaannya, kalau kita dari sumber yang sama dan akan kembali ke sumber yang sama, kita ini lagi melakukan yang namanya perjalanan, journey. Berarti kita ini lagi melakukan yang namanya transformasi. Jadi, yang ingin saya garis bawahi, tolong ini ingat baik-baik,
hidup itu sama dengan belajar. Berarti hidup ini saya sering sebut the school of life, tempat belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Sekarang saya tanya, orang yang merdeka, orang yang mau terus belajar atau berhenti belajar? Terus belajar. Berarti nomor 3, kemerdekaan diisi oleh tidak pernah berhenti untuk belajar. Ibu-ibu maaf ya, tolong ingat ini juga baik-baik. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Betul nggak? Jadi kalau kita sadar kita lebih banyak nggak tahunya, pengen mencari tahu. Jadi kurangi menjadi orang yang sok tahu gitu. Kenapa? Karena saat spirit kita adalah nggak tahu, ketidaktahuan, yang kita harap, yang kita tuju adalah pembaharuan gitu kira-kira. Jelas ya? Berarti kalau kita mau jadi pembelajar terus harus punya sifat yang spesifik nggak? Iya dong. Pembelajar sifatnya pasti humble. Jadi maaf ya, orang sombong udah pasti nggak merdeka. Fix. Kenapa? Saat dia sombong, dia sudah merasa cukup. Saat dia merasa cukup, dia nggak akan masuk pengetahuan baru. Saat pengetahuan baru nggak mau masuk, dia tidak mau merubah adaptasinya, dia tidak mau merubah habitsnya. All the best, Bu. Selesai. Oke? Oke ini. Dapat ya? Dapat ya? Contoh. Berarti pembelajaran konteks inti dari pembelajaran itu cuma satu. Ibu-ibu, saya mau membagi 4 tipikal manusia dulu ya. Dan kenapa sih Indonesia di ranking 50 ke bawah? Yang saya riset hampir 14 tahun ini, indikator parameternya menarik ya. Contoh. Ulang sekali lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita berasal dari dan akan kembali ke. Jadi tujuan kita mau apa, Bu? Kembali, mau pulang. Mau apa? Pulang. Berarti kalau kita mau pulang sekarang lagi apa? Lagi pergi. Karena orang yang boleh pulang adalah orang yang lagi pergi. Oke? Nah, sekarang berarti kita mau menuju apa? Pulang. Sering disebut dalam perspektif tasawuf, pulang ini adalah rumah sejati, tempat awal, tempat sejati, macam-macam. Berarti pertanyaannya, dalam proses perjalanan pulang ini, segala bentuk perjalanan semuanya sementara. Semuanya apa, Bu? Sementara. Berarti kalau semuanya sementara, ada yang fix nggak? Tidak. Ada yang ideal nggak? Ya. Ada yang pasti nggak? Tidak. Nggak ada. Kita berjalan terus. Maka nomor 4, sadarilah bahwa segala semua bentuk konteks kehidupan ini adalah sementara. Makanya ibu-ibu, ini perlu disadari ya. Ini salah satu rumus hidup nih. Salah satu rumus hidup. Saya pinjam dari filsuf Jawa namanya Suryo Mentara. Dia bilang gini, hidup ini selalu mulur mungkret, kata dia. Kadang kembang, kadang kempis. Jadi Bu, selevel apapun orang kaya, setengah kaya, di bawah dan seterusnya, jabatannya apa, status sosialnya apa, semua hidup selalu sebentar senang, sebentar sedih. Dah. Sebentar happy, sebentar sedih. Udah. Nggak bisa lepas dari itu. Yang bahaya, ketika sedih pengen happy, ketika happy nggak pengen sedih. Itu bahaya. Stuck. Berarti hidup kayak cakra, kayak roda nggak kira-kira? Iya. Jadi ibu-ibu kalau lagi sekarang happy, siap-siap sedih. Kalau lagi sedih, siap-siap happy. Kenapa? Karena konteks dari kesementaraan ini mau kasih tahu bahwa segala sesuatu bentuk dalam hidup adalah dinamis.
Jelas ya? Oke ya? Nah, hari ini kita 4 point of view aja dulu. Ini sebenarnya udah 20 banyak sih, Bu. Tapi karena waktunya nggak banyak, jadi intinya sekarang kita ngerti dulu bahwa merdeka itu bukan masalah bebas, tapi merdeka itu justru dari gelap menuju cahaya, dari kemasan menuju dari KTP-nya Islam menjadi Islami yang sejati. Contoh. Ibu-ibu maaf ya, bisa nggak orang KTP-nya nggak Islam, tapi perilakunya Islami banget, bisa nggak? Nah gitu. Jelas ya? Jadi kalau orang dikit-dikit kafir, neraka, menilai nggak? Menilai. Kalau menilai merasa lebih baik nggak? Ini orang lagi menilai, lagi merasa lebih baik, lagi merdeka atau enggak? Berarti semakin kita menjudge siapapun, semakin pasti dirinya nggak merdeka. Jelas ya? Oke ya? Sip? Dapat ya? Nah, sekarang kita ngelihat dari perspektif Qur'annya. Contoh, karena tadi kita berawal dari Al-An'am, itu menarik. Contoh. Ibu-ibu ini orang apa manusia? Orang yang sama. Hah? Orang apa manusia? Oke, Bu, tipikal nomor 1 ya, levelnya manusia, nomor 1. Yang paling basic level 1 itu namanya asbun, Bu. Yang penting bunyi. Nah. Asbun aja. Ya, gak ngerti, gak wek aja udah. Mau ditanya apa gak ngerti, yang penting bunyinya gini. Itu level paling bawah. Oke? Maaf ya. Kenapa Indonesia tuh rankingnya gak bagus-bagus amat Islaminya? Yang asbunnya banyak gitu. Iya, ngaji rajin, hataman rajin, tapi sodaqallahul azim. Gitu. Oke? Naik satu level dari asbun itu adalah memiliki pengetahuan. Dia punya knowledge, pengetahuan. Makanya Quran, Nabi Muhammad selalu mengencourage belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Ayo belajar. Supaya memiliki apa, Bu? Pengetahuan. Makanya di surat 17 ayat 36 itu ada kalimat menarik. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti ngerjain sesuatu harus ada pengetahuannya nggak kira-kira? Iya. Sekarang saya tanya, bisa nggak orang ngerjain sesuatu, pengetahuannya ada, ngertinya juga enggak, tapi ngerjain aja, bisa nggak begitu? Itu namanya dogma dan doktrin. Udah pokoknya ikut aja. Begitu ditanya kenapa, dia nggak punya argumen. Berarti ikutan. Berarti kalau ikut-ikutan, ngikutin siapa yang membawanya nggak kira-kira? Iya. Itulah yang disebut binatang ternak. Paham? Oke? Maka level nomor 3, setelah dia bunyi, dia punya pengetahuan. Ini naik satu level. Untuk transformasi dari Islam menuju Islami, untuk transformasi merdeka, yang nomor 3 adalah memiliki pemahaman, paham. Makanya Bu, Quran itu nomor 1 dibaca. Cukup nggak dibaca? Enggak. Sekarang saya tanya, maaf. Kira-kira orang berpahala terhadap Quran setelah dia baca, ngerti, ngerjain, atau pas baca doang langsung dapat pahala? Yang mana? Nah, mulai nih. Pokoknya ciri-ciri orang asbun kalau ditanya langsung jawab gitu. Itu ciri-ciri asbun aja. Dosa. Oh iya, orang tua ya, maaf. Iya. Coba renungin dulu kalimat saya, dengerin dulu. Pahala itu datang ketika membacakan atau baca, pelajari, paham, mengamalkan, baru dapat pahala. Yang mana kira-kira? Yang komplit atau yang cuma bunyi? Nah gitu.
Maka toh, makanya ibu-ibu maaf ya, ada nggak orang yang rajin hataman tapi dibenci sama Allah? Ada nggak kira-kira? Tiap hari ke masjid hatam, ya bukan hatam sih, istilahnya tiap hari baca Quran 1 juz, pokoknya sebulan hatam. Tapi endingnya dibenci Allah, ada nggak kira-kira yang begitu? Jelas, kenapa coba? Kenapa coba? Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf alun. Kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Ibu ngerti nggak apa yang saya omongin barusan? Nah, takutnya kan langsung amin ya Allah, amin. Nggak ngerti isinya. Apa sih artinya? Hai orang-orang yang beriman. Bu, yang beriman tuh yang gimana sih? Mungkin itu jawabannya. Terserah bapaknya gitu. Benar. Udah. Benar. Ya. Ya benar. Ya, benar, bagus ya. Aduh, untung masih PDKT ya, untung aja. Jangan coba-coba ya. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Jadi kalau di kajian ini banyaknya asbun, ibu-ibu jangan sedih. Kenapa temennya banyak tuh? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman intinya nomor 1, dia punya pengetahuan dan dia punya kesadaran, itu iman. Jadi kalau nggak ada 2 partikel ini, itu belum disebut iman namanya. Oke ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malatafalun, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Oke? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu apa? Kalau kata-kata anak-anak Alpha Gen Z sekarang tuh ngomongnya adalah walk the talk. Nah, kok kamu nggak walk the talk sih? Artinya apa? Kamu tidak mengerjakan apa yang kamu ucapkan. Bu, jangan lupa loh ya, perubahan tidak datang dari suaramu, tapi perubahan datang dari perilaku. Contoh. Ada ibu ke anaknya, kamu tuh jangan marah-marah dong. Nyuruh jangan marah-marah sambil aneh. Si anak bingung, ini ibu maunya apa sih? Gitu. Betul nggak? Kira-kira yang akan dicontoh omongannya atau perilakunya? Ya, gitu. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya lagi, bisa nggak orang baca Al-Ma'un misalnya, tapi nggak ngerti isinya? Bisa nggak? Berarti tiap hari, oh itu Allah, bagus suaranya, ambil nangis-nangis, tapi nggak ngerti juga sih. Padahal di Al-Ma'un ada kata-kata, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong lah ya, bukan ngasih loh, tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Sekarang saya tanya, tiap hari baca Al-Ma'un tapi pelit, disukai atau dibenci sama Allah kira-kira? Kaburomatan indallahi antakulu malatafalun. Aku nggak suka sama orang yang ngomong tapi nggak ngerjain. Betul? Betul? Jadi kira-kira Quran ini yang penting bacanya atau pahamnya? Dua-duanya. Karena kalau nggak baca nggak akan bisa paham. Itu aneh-aneh aja. Bener nggak ini? Sementara sekarang kebanyakan orang baru bunyi pahala, gitu loh. Yang lebih lucu lagi, ibu-ibu pulang pengajian ini, aku soleha banget. Belum. Soleha dari mana? Baru pengajian, belum dikerjain. Baru keluar pintu, alhamdulillah soleha. Belum. Karena belum menjadi laku. Oke nggak ini? Oke. Jadi yang dapat pahala baca atau baca sampai dikerjain? Sampai dikerjain. Kalau baca doang nggak dikerjain, justru dibenci. Nih kita tuh keenakan 1 huruf 10. Jadi habis baca Quran tuh hitung-hitungan pahala sama malaikat 10, 100, 200 udah. Jadi gimana gitu? Paham? Sip ya? Kita tuh udah terlalu lama tidak terdidik pola pikir dengan kritik thinking gitu loh. Main ikutin aja. Pokoknya katanya, mentang-mentang yang ngomongnya tuh pakai sorban, pakai apa, diikutin aja gitu. Lah kan belum tentu benar, betul nggak? Iya dong. Oh ya ibu-ibu sekalian, jangan lupa juga, kemana-mana saya datang saya selalu mendisklaimer, yang penting konteksnya apa, kita sama-sama belajar, setuju?
Dan saya ini bukan mau meyakinkan sesuatu, enggak. Bukan saya lebih benar, lebih tahu. Dan yang paling penting ibu-ibu nggak boleh percaya sama omongan saya. Iya, jadikan sebagai informasi. Di orang yang habis baca Quran, Shadaqallahul Azim, ada? Ada nggak? Apa artinya? Maha benar Allah atas segala. Sekarang saya tanya, tahu benar atau enggak harus ngerti dulu nggak? Ini ada ngomong alif lam mim zalik kan Shadaqallahul Azim. Emang tadi maknanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Benar nggak? Jadi Shadaqallahul Azim itu habis bunyi atau habis ngerjain? Habis ngerjain. Benar ya? Quran ternyata benar. Quran ternyata benar. Berarti Quran itu harus dibuktikan oleh kita sendiri secara experience. Membenarkan nggak kira-kira? Iya. Jangan pinjam telinga orang, pengalaman orang. Oh iya benar ya. Kata siapa? Kata dia. Berarti kalau masih pinjam merdeka nggak kira-kira? Sip? Oke? Sekarang yang banyak hataman atau memahami? Hatam atau paham? Sok lagi Ramadan. Semua di grup WhatsApp grup. Udah juz 1. Bener nggak? Udah juz 2 gitu. Ada yang gitu, aduh udah utang 3 juz. Oh, aku udah hatam, stres langsung padahal. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau hatam nggak paham, kira-kira kemungkinan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya tinggi nggak kira? Tinggi. Sementara, sorry to say, budaya-budaya hanya hatam dan merasa dapat pahala, ini ada terjadi gitu. Jadi dianggap kalau udah hataman suci banget itu. Oke? Bu, ini kuis sedikit ya, kuis. Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali coba? Ini diam gini. Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali? Sekali. Lah kan Quran nggak, ya, emang Quran datang kayak buku gitu? Enggak, seayat. Ibu tahu kan, Quran itu dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya nggak ada. Oke? Jadi Nabi Muhammad pernah lihat buku Quran nggak? Memang belum. Tapi beliau paham nggak? Mengikuti nggak? Berarti beliau pahamnya satu, tapi hatamnya satu, tapi paham. Ada nggak umatnya hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham anak? Jangan banyak kan, ada aja. Oke? Jadi pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Wah, ini udah jam makan siang nih kayaknya nih. 11.24 nih. Iya, hatamnya jangan diilangin tapi plus paham. Kenapa kalau hatam doang belum tentu merdeka gitu loh, Bu? Orang nggak ngerti isinya. Sip? Oke? Ini oke nggak? Sip ya? Oke. Jadi ibu-ibu ini orang apa manusia? Nih, contoh. Kalau ketemu teman baru di arisan, mana pernyataan atau mana pertanyaan yang ibu akan pakai? 1, ibu orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang mana? Bener nggak? Berarti kita ini orang apa manusia? Oh, tadi manusia, sekarang orang ambil yang ganti. Betul, kan? Oh, baru paham. Nah, Bu, baru paham itu menarik loh. Please hati-hati kalau ada yang beda dikit sama dia. Oh, paham baru kan, jangan-jangan baru paham. Ya jangan menilai lah, udah. Karena jangan sampai kebodohan dan ketidaktahuan kita menilai sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya gitu. Jadi alih-alih judgement, mending belajar. Sip? Oke? Yang disuruh puasa orang apa manusia? Lah. Hah? Yo. Al-Baqarah 183 tuh bilangnya gini. Ya ayyuhalladzina alaikumus kama kutiba la'alakum. Apa ayat ini nggak? Hai orang-orang yang jadi yang disuruh puasa orang apa manusia?
manusia? Wah, tadi nggak gitu jawabannya. Nah, berarti, mangga Ibu silakan. Kalau kita bicara dalam konteks ini, saya mau menggarisbawahi dulu nih. Ada wilayah orang, ada wilayah manusia. Kalau konteks ada orang dan ada manusia, nanti kita ngerti. Ada kemasan, ada bukan iman, isi Bu. Iman mau udah yang tadi. Iman, boleh lah. Iya nggak apa-apa. Kan nular ya. Oke Bu? Sip? Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih buka tutup Quran itu pertamanya binatang dulu? Iya, karena Quran lagi mau mentransformasi, memerdekakan kita dari sifat binatang menuju manusia. Maka duanya Al-Baqarah, endingnya An-Nas. Oke kan nih? Sip ya? Berarti dari 2 ke 114 ini jernih nih. Bukan asal baca, ngebut, nggak ngerti isinya, hatam, alhamdulillah. Ya boleh aja sih. Tapi kayaknya udah nggak gitu lagi deh. Kenapa? Kalau kita tidak menjadikan ini sebagai transformasi, gimana mau merdeka gitu? Yang jangan-jangan udah puluhan tahun kita hidup, tapi levelnya masih di binatang ternak. Betul Bu? Karena di surat 7179 misalnya, ya, ini keren loh, Allah agak menyindir sih. Dan akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki pendengaran, nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, hati nggak dipakai. Apa bedanya sama binatang ternak? Berarti yang namanya manusia pasti menggunakan akal. Menggunakan apa? Berarti kalau menggunakan akal, kira-kira pikirannya dipakai nggak? Dipakai. Sekarang saya tanya, kalau lagi dalam kebiasaan, pikiran dipakai nggak? Kalau lagi kebiasaan, pikiran dipakai nggak? Enggak. So, saya mau nanya, ibu-ibu ini termasuk orang yang sering berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Lalu ya udah. Banyak pikiran. Berarti kalau lagi banyak pikiran, lagi mikir nggak? Enggak. Pusing. Tapi ngerasa mikir gitu. Benar nggak ini? Benar? Makanya jangan heran kenapa masalahnya itu lagi, problemnya itu lagi. Orang ini nggak dipakai. Kenapa? Karena kita menggunakan yang namanya habits. Bu, untuk diketahui ya, 98% yang kita lakukan keseharian itu hanya pengulangan yang diulang-ulang. Selesai. 98% loh. Berarti merespon sama, melakukan sama, memilih sama, menentukan sama. Ngomong, aku adalah orang merdeka, tapi tiap datang ke restoran mesennya nasi goreng. Udah, nggak mikir lagi. Padahal menunya banyak. Berarti milih pakai kebiasaan atau pakai kesadaran? Kebiasaan. Dan 98% kehidupan kita diikat oleh yang namanya kebiasaan. Setuju Bu? Sip ya? Dan mohon maaf banget ya, kira-kira di atas 40 tahun nih, kira-kira, kan belum, ini mah belum ya. Iya, di atas kan? Yang namanya perubahan kebiasaan itu teramat sangat sulit. Kenapa? Karena lepas dari 40, 50, 60 apalagi nanti di sini, kebiasaannya sudah semakin mengerak. Karatan. Tapi bukan nggak bisa, bukan. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita ingin merubah apapun, nomor 1, rubah dulu kebiasaan. Nah, itu. Bu, maaf ya, banyak orang pengen mengalami perubahan, tapi dia nggak mau berubah. Nggak bisa.
merubah kulitnya saja ya. Merubah kulitnya aja. Makanya Bu, hijrah bukan urusan ganti baju loh. Hijrah dari hitam ke putih sekarang ini belum tentu. Hijrah itu ganti mikir, ganti sudut pandang, ganti kesadaran gitu. Sehingga konteksnya bukan hanya pada konteks yang namanya kulit. Oke Bu? Sip ya? Sampai tahapan ini dapat sesuatu? Oke? Mantap. Jadi kita orang apa manusia? Kalau orang berarti ngomongin apa? Kemarin. Bukan kemarin, kemasan. Kemarin mau udah lewat. Ini jam berapa nih? Iya, jam makan siang. Ya, ini perut udah nggak merdeka memang ya jam-jam segini nih memang. Kemasan. Maka kalau ditanya, ibu orang mana? Orang Bandung. Yang orang Bandung tuh kan fisiknya, lahir ininya. Isinya kan bukan. Asli mana tuh? Asli mana? Nah, gitu. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau ditanya, ibu asli mana? Jawab apa? Padang. Padang. Iya benar misalkan ya. Padahal tadi kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi, apa artinya? Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke. Berarti intisari kita sebenarnya berasal dari siapa? Kenapa jawab dari Padang? Benar nggak ini? Iya. Nah, cuman yang ngerti ini cuman 1%. 99% yang nggak ngerti. Jadi ibu-ibu pulang dari sini nggak usah sok-sokan, nanti ketemu teman baru. Ibu asli mana? Aku berasal dari Allah. Udah biasa aja. Nggak usah gitu juga, gitu. Udah? Nah, sekarang pertanyaannya kalau jawabannya udah tradisi dan nggak mau dirubah, merdeka nggak? Enggak. Berarti ngikutin tradisi. Pasti menderita aja. Berarti yang Padang, maaf ya, yang Padang itu orang atau manusia? Orang ya. Kan kalau aku manusia Padang nggak ada. Paham nggak ini? Nah. Berarti kemasan orang nggak kira-kira? Tapi semuanya esensinya adalah manusia gitu. Itu esensinya. Paham ya? Makanya seruangan ini orang yang sama atau manusia yang sama? Manusia yang sama, orangnya beda, bentuknya beda, asalnya beda, karakternya beda, tapi value kemanusiaan itu selalu semuanya sesama manusia. Jelas? Jadi Bu, orang yang merdeka adalah orang yang melihat semuanya manusia. Paham nggak maksud saya? Jadi mau dia sukunya apa, bangsanya apa, rasnya apa, agamanya apa, nggak penting karena kenapa? Kamu dan aku sama-sama manusia. That's it. Jadi kalau sekarang kita ribut gara-gara sara, berarti belum menjadi manusia, berarti belum merdeka. Gitu maksudnya. Oke? Mau ngelihat yang di bawah, statusnya gimana pun, manusia. Karena orang apa? Identitas, golongan, status sosial, jabatan, pangkat, dan seterusnya itu ada di keorangan. Ini kita bicara tentang identitas. Tapi di dalam semua identitas adalah manusia yang sumbernya sama. Bu, maaf ya, yang lebih mulia tukang parkir atau CEO? Yang lebih mulia tukang sapu atau tukang bakso atau presiden, yang mana? Gimana sudut pandangnya? Makanya Allah nggak pernah ngomongin kemuliaan di wilayah identitas. Nggak ada. Yang paling mulia adalah yang lulus S3. Nggak ada, Bu. Esteller. Karena yang paling mulia adalah orang yang paling takwa Di sisi Allah. di sisi Allah. Berarti value kita di hadapan Allah identitasnya atau takwanya? Takwanya.
Identitas itu kemasan. Casing. Nah kalau orang masih berkutat di casing lah, di KTP lah, di keorangannya lah, berarti dia belum menjadi manusia yang belum jadi Anas gitu. Oke Bu? Oke. Sip? Sip. Berarti syarat jadi manusia apa? Menggunakan akal. Ada why-nya gitu. Jangan gini ya, ikut. Kenapa? Gak tahu, udah pokoknya. Udah. Itu nggak merdeka. Ya, karena dia nanti dipenjarai oleh tradisi, pokoknya, katanya, dan seterusnya. Kebiasaan. Oke? Sip? Nah, terakhir, sebelum kita tanya jawab. Ini saya gak akan bosan membuat mengulang-ulang ini, Bu. Contoh. Bu, tadi sholat wajib nggak? Coba tolong diganti kata wajibnya bukan harus tapi perlu. Nah, gitu. Tapi kan bahasa Indonesianya harus wajib. Iya, cuman pemahamannya tolong ganti bahwa aku bukan harus sholat tapi aku perlu sholat. Beda nggak? Beda. Kalau harus didorong oleh takut biasanya. Maaf ya, kalau orang sholat takut neraka, pengen surga, pengen dapat pahala, udah pasti nggak ikhlas sholatnya. Iya, orang ada minta-minta mau-maunya. Betul nggak? Tahajud sih, tapi semoga proyeknya lancar. Ada maunya. Ada maunya. Bukan Siap ya? menganjurkan kita meminta dalam sholat. Iya boleh sih, kalau buat anak TK tapi. Bu, ada nggak orang doa, tapi ujung-ujungnya bukan berdoa sih, jadi ngatur gitu, ada nggak? Awalnya mau bagus, ya Allah, alhamdulillah. Aku bersyukur, ya Allah, diberikan rezeki. Tapi ya Allah sebaiknya, mulai nih sebaiknya ya Allah. Ada sebaiknya. Ya awalnya doa, ujungnya jadi ngatur nih. Gitu. Betul nggak? Kira-kira kalau hamba ngatur sama Allah, ini hamba yang baik ya kira-kira? Nah, gitu. Jadi banyak orang yang sekarang berasa berdoa padahal lagi ngatur gitu. Anyway, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi begini. Bu, sholat itu jembatan atau titik sampai? Hah? Sholat itu tujuan atau jembatan? Nah, beda-beda. Jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan menuju apa? Oke, ibu-ibu mau ke surga nggak? Hah? Tar. Tadi hidup ini innalillahi wa inna ilaihi. Mau ke surga atau mau ke Allah? Ke? Jadi mau ke surga nggak? Ulangi. Innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah mau kembali ke. Ada nggak dari Allah kembali ke surga? Ada nggak? Ya, disuruh kembalinya kemana? Jadi mau Allah mau surga? Oh nggak gitu tadi ah. Nih saya mau nanya, maaf ya. Buat ibu-ibu yang masih pengen ke surga, tolong renungin ini. Tolong. Ibu tahu kisah Adam nggak? Masa. Adam tahu? Tahu. Adam ada di surga awalnya. Oke? Digoda nggak? Digoda. Sama siapa? Setan. Jadi diturunin. Berarti Adam tergoda oleh di surga. Ulang. Adam tergoda oleh di. Berarti di surga ada. Berarti ibu kalau ke surga ketemu. Nah, gitu. Ya, sok aja ibu ke surga nggak apa-apa. Ketemu setan nanti. Nah ya, yang kedua. Ini kalau dogma doktrinnya kenceng gini nih kira-kira ya, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, di dalam hidup ini cuma ada dua, Bu. Yang satu adalah holy. Apa satu? Holy. Yang kedua makhluk. Beda. Ada holy, ada makhluk. Sip? Nah,
Saya mau nanya nih. Di luar khalik namanya makhluk. Oke? Berarti khalik itu hanyalah Allah. Deal? Berarti di luar Allah namanya makhluk, bukan manusia. Makhluk. Nah, oke? Nah. Oke nggak ini? Oke. Satu apa tadi? Yang kedua? Di luar khalik ada? Satu-satunya khalik hanya? Di luar Allah berarti? Mantap. Oke, sip. Nah, sekarang saya tanya. Manusia itu khalik apa makhluk? Sip. Kenapa? Di luar diciptakan. Oke? Binatang, tumbuhan, kursi, bulan. Nah, mulai. Makhluk, bintang, tata surya, TV, whiteboard. Ya. Semuanya apa? Kalau surga? Ih, kok lain? Ya makhluk lah, karena diciptakan oleh. Kalau neraka. Jadi kalau ibu-ibu nyari surga, nyari holik, nyari makhluk. Ulang. Jam. Ulang. Kita mau kembalinya ke holik atau ke makhluk? Deal ya? Dan kita konsisten nih. Karena ilahi roh. Nah, berarti kalau mau kembali ke holik, tujuannya holik, betul nggak? Berarti kalau saya pengen ke holik, pengen ke Allah, tapi nyarinya makhluk, nyampe nggak? Nggak mungkin. Nah, surga itu holik apa makhluk? Holik sih. Makhluk karena diciptakan. Berarti surga itu adalah makhluk. Jadi kalau nyari surga, nyari ketemu holiknya nggak kira-kira? Enggak. Gitu. Makanya yang Allah inginkan, udah cari aku. Kalau akunya dapat, surga dapat, gitu. Kalau nyari surga, akunya belum tentu dapat. Jadi mending Allah, mending surga. Oh gitu. Sip? Berarti kalau ada orang sholat nyari surga, nyari apa? Makhluk. Oh setan bukan. Udah, cukup ya. Belum nyampe nanti lah kapan-kapan ya. Nah. Ulang. Ya oke. Dah ulang. Jadi sholat tujuan atau jembatan? Jembatan. Oke? Nah berarti setiap jembatan ada tujuan nggak? Ada. Nah sekarang saya tanya, Bu sholat wajib nggak? Kenapa? Perlu. Kenapa ibu-ibu sholat? Kenapa? Jawaban itu tipikal banget ya, perintah. Ketemu Allah. Gini. Sholat itu adalah jembatan, betul? Allah nyuruh kita sholat pasti ada tujuannya nggak? Kan nggak mungkin kamu sholat dong, kenapa pokoknya sholat aja udah. Kan nggak mungkin. Ibu nanti bentar lagi makan. Tujuannya apa? Ya. Sip? Berarti setiap setiap jembatan pasti ada. Sekarang saya tanya, simpel aja. Kenapa kita disuruh sholat? Jembatan menuju mau ke Allah gitu? Kejauhan lah, bener sih, tapi terlalu jauh. Yang simpel aja. Sholat itu tujuannya apa sih? Yuk, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Titik. Itu dulu, nggak usah jauh-jauh. Betul? Berarti sholat ini jembatan, keji dan munkar yang turun adalah tujuan. Sekarang saya tanya, jembatan dan tujuan ini dua hal yang saling menyampaikan nggak kira-kira? Kesatuan nggak kira-kira? Pertanyaan, ngegosip keji nggak? Keji.
Ada nggak orang rajin sholat tapi nggak gosip? Berarti kenapa nomor 4 ini? Jadi 1 tadi apa? Asbun. 2 adalah apa? Berpengetahuan. Nomor 3 apa? Memiliki pemahaman. Paham. Nomor 4 sadar namanya. Sadar. Bu, saya mau nanya, lawan kata sadar apa? Tadi saya mau nanya, lawan kata kanan apa? Nggak kanan, masa gitu? Bukan, mabuk. Oke? Berarti kalau orang lagi tidak sadar, dia lagi apa? Sekarang saya tanya, kalau dia sholat dan selesai sholat ngegosip, sholatnya sadar atau mabuk? Wah, gitu maksud. Paham nggak? Makanya di Quran ngomong, janganlah kamu sholat dalam keadaan ya elah, zuhur iya, ngegosip iya, mabok dong. Betul nggak? Sip ya? Makanya nanti di Al-Maun tadi kita sambungin fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Maka ibu-ibu maaf banget, kalau orang sholat 5 waktu rajin itu belum prestasi di hadapan Allah. Jadi prestasinya udah zuhur, udah ini prestasi hebat sholat, belum. Kenapa? Dia baru masih ada di jembatan. Yang bahaya muter-muter di jembatan nggak nyampe-nyampe. Makanya sih kasar lagi. Paham ya? Oke? Berarti pengajian ini jembatan bukan? Jembatan. Titik sampainya, kejinya turun, munkarnya turun. Maka orang yang merdeka adalah orang yang keji dan munkarnya turun derajat. Oke? Sip ya? Clear ya? Kesimpulan. Sarung beli di mana? Ya nanti. Terus pertanyaannya ya, nyambung banget sama materi pertanyaannya. Iya, iya. Curiga lihat sarung dari tadi ya. Kan kesalahan dulu jawabannya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kesimpulan, Bu. Ibu maaf ya, ini baru 2% yang kita bahas nih. Soalnya nggak mungkin ngomongin kemerdekaan dalam perspektif Islam dalam waktu 1 jam, nggak mungkin lah. Tapi at least mudah-mudahan di kita belajar 1 jam 1,5 jam ini ibu-ibu dapat sesuatu. Oke? Satu aja Bu, ibu-ibu nggak harus ngerti semuanya, nggak harus. Kenapa? Wadahnya beda-beda. Tapi yang kira-kira ibu dapat banget, kira-kira ini menumbuhkan, fokuslah di situ. Oke? Maka pulang dari sini nggak usah nanya temennya, ngerti nggak, nggak usah, udah. Karena beda ngertinya, udah. Ya, beda, udah. Jangan nanti teman yang ngerti, aku nggak ngerti jadi minder. Aku nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Ya. Karena kenapa? Wadahnya nggak ada yang sama, wadahnya beda. Ya. So Bu, terakhir sebagai penutup, yuk, mari kita beragama menggunakan akal. Mari kita berislam menggunakan akal. Jangan main ikut-ikutan, jangan ngikutin gara-gara viral diikutin, tapi filterlah dengan akal sehat kita. Karena yang akan menyelamatkan kita bukan buku, bukan siapapun, tapi alat yang udah Allah berikan kepada kita yang disebut dengan yang namanya akal. So oleh karena itu, mari terus-menerus satu Qur'annya dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, baru kita syiarkan dengan perilaku yang lebih baik. Karena syiar yang terbaik bukan ceramah kemana-mana, tapi perilaku kita yang membaik sehingga lingkungan kita ikut membaik, karena kita juga jadi jauh ikut membaik. Setuju? Saya rasa itu dulu, saya kembalikan ke Ibu MC. Silakan.